Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama dan utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam meeting room ini dalam suasana sehat semuanya. Semoga ke depan membawa manfaat. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu peserta seminar aksi nyata budaya jemput sampah, salah satu dari nilai budaya positif sekolah yang akan dipresentasikan oleh Bapak Mardayadi SPD MM. Namun sebelum kegiatan seminar ini dimulai, saya sampaikan urut acara yang akan kita lalui bersama ini. Yang pertama adalah sambutan. Kami mohonkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan kaitan dengan seminar yang akan disampaikan oleh Bapak Mardayadi SPD MM. Selanjutnya yang kedua, paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Mardayadi. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu berupa tanggapan, saran, masukan dari para peserta seminar. Dilanjutkan acara yang keempat yaitu refleksi, dan yang kelima adalah penutup. Baik, untuk masuk acara yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan pada kita kesehatan, kesempatan untuk bisa selalu belajar dan memperbaiki diri dari waktu-waktu. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA 1 Benowo, dan yang saya hormati Bapak Mardayadi selaku narasumber untuk kegiatan seminar pada siang hari ini. Kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk menghadiri undangan dari Pak Mardayadi dan sekolah guna mengikuti seminar terkait dengan budaya positif, budaya jemput sampah. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa salah satu aspek penting dari visi sekolah adalah unggul dalam bidang teknologi, budaya, dan lingkungan. Nah, budaya positif jemput sampah itu saya yakin sangat relevan sekali dengan visi dan misi sekolah, yaitu peduli terhadap isu lingkungan yang berkembang di sekitar kehidupan kita, dalam hal ini di kehidupan sekolah. Nah, selain sebenarnya budaya positif jemput sampah itu selain mendukung program peduli lingkungan, sebenarnya juga salah satu upaya untuk menumbuhkan karakter pada siswa tentang kepedulian terhadap hal-hal yang mungkin kelihatan sepele, kelihatan kecil, tetapi bermakna besar. Jadi sebenarnya ada tidak sekedar berbicara masalah isu lingkungan, tapi juga berkaitan dengan karakter peserta didik. Jadi kalau ini diterapkan di sekolah sangat bagus sekali. Dan untuk itu kami mengajak Bapak Ibu dan kita semua untuk bisa ikut mensukseskan budaya positif yang dicanangkan oleh Bapak Mardayadi. Tentu saja dalam melaksananya butuh daya dukung semacam peraturan atau sosialisasi, sehingga nanti implementasinya bisa sesuai yang kita harapkan. Selanjutnya dari budaya positif yang kecil-kecil ini nanti harapannya juga akan berdampak pada prestasi peserta didik ya, baik prestasi akademik maupun non akademik. Jadi kita akan meraih prestasi melalui berbagai cara. Nah, dalam
dalam hal ini salah satunya adalah melalui kegiatan budaya positif. Kemudian nanti pasti ini perlu support dari Bapak Ibu, tidak hanya tindakan tapi juga mungkin usulan. Untuk itu nanti dimohon Bapak Ibu untuk bisa mengkritisi hal-hal yang memang perlu dikritisi dan memberikan masukan demi tercapainya hal yang terbaik dari program untuk budaya positif jemput sampah ini. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gami yang sudah memberikan sambutannya. Langsung saja kepada Bapak Pardayati untuk menyampaikan paparan pada bagian yang ketiga ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan di sini dalam rangka yaitu seminar berkaitan dengan aksi nyata yang saya lakukan tentang budaya jemput sampah. Sebetulnya budaya jemput sampahnya itu mungkin kelihatan tadi disampaikan oleh Pak Gani itu sepele ya, hal yang kecil, sepele, namun mungkin untuk orang lain itu merupakan ada yang beranggapan itu hal yang cukup memberatkan. Di sisi lain ada yang wah gampang, Bukan porsinya. kudu tugasnya gitu. Nah, saya kira kalau di lingkungan kita, saya yakin dengan nanti sudah saya rintis ini, saya mohon dukungannya dari Bapak Ibu semuanya ya, terutama dalam nanti implementasinya, penerapannya. Sebetulnya sudah saya rintis ya, saya rintis di kelas 10 IPS, semuanya ada 3 kelas itu sudah saya rintis untuk melakukan itu. Coba Anda entah kapan kalau di kelas 3 itu, maaf di kelas 3 kelas itu ya, IPS 1, 2, 3 itu minimal di dalam kelas atau di Selasa depannya itu mungkin agak sedikit berbeda progresnya ya. Di PS2 itu terutama itu sekarang itu sudah mulai di depan halamannya itu bersih ya. Nah itu salah satu mereka itu saya ajak untuk melakukan ini kaitan dengan materinya kaitan dengan ini semua yang ujung pangkalnya menghasilkan ini. Nek materinya dari awal itu tentang budaya positif ya, ada budaya positif, kemudian nanti mengapa kok budaya positif itu nanti Bapak Ibu bisa menjawab itu, mengapa kok budaya positif, mengapa Pak Bu, mengapa kok budaya positif, apa ya? Kira-kira ujungnya kemana tuh? Pembiasaan karakter yang sehari-hari karakter yang baik. Membiasakan karakter yang baik. Ujungnya dari sekolah? Akhlak mulia, profil pelajar Pancasila. Visi misi. Salah satunya nanti untuk mewujudkan visi misi. Ada yang lain? Jangan-jangan lalu sudah kerap krungu nih. Dedek pertelingan nanti kira-kira ada nggak Bu? Merdeka belajar. Nah, budaya positif itu harapannya kita sebagai guru ya, sebagai pendidik itu harus mampu. Nah, harus kita wajib ya. Karena kita sudah sebagai guru kan, mau tidak mau harus
mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, aman, ya. Sehingga apa nanti? Anak-anak kita dalam proses pembelajaran itu akan mudah untuk mandiri, berinovasi, dan lain-lainnya. Nah, kira-kira pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah melakukan itu, mewujudkan minimal kecil saja di kelas, ya, di kelas kita masing-masing pas waktu ngajar, apakah sudah bisa menciptakan, ya, kondisi lingkungan yang positif sehingga nyaman untuk belajar, aman untuk belajar, sehingga apa? Sehingga mereka itu, ya, anak-anak kita itu dalam proses pembelajaran itu menjadi apa ya? Menjadi lebih enjoy, sehingga tidak merasa tertekan. Nah, itu kan harus kita wujudkan itu, sehingga kita apa? Dalam proses pembelajaran itu harus mau tidak mau harus berpihak pada murid. Nah, kira-kira sampun dari Pak itu. Dari Mas Eko. Ya, sedikit-sedikit ya. Saya yakin kita semua akan mewujudkan itu. Ya, kita semua akan mewujudkan bahwa dalam proses pembelajaran itu nek iso murid kepenak belajarnya, sehingga apa? Sehingga mereka itu dapat belajar dengan enjoy, nyaman, sehingga hasil akhirnya apa? Prestasinya akan meningkat dan sesuai dengan harapan siapa? Harapan pemerintah kita Indonesia, yaitu menjadi pelajar Pancasila. Itu mengapa kok budaya positif. Nah, budaya positif itu intinya apa? Intinya membentuk atau mewujudkan lingkungan belajar yang bisa membuat anak didik kita menjadi nyaman, aman, sehingga mudah untuk melakukan apa? Pembelajaran, sehingga prestasinya, harapannya meningkat. Itu saja inti dari maksud mengapa kalau kita melakukan budaya positif itu. Itu yang pertama, ya. Yang pertama kaitannya dengan budaya positif. Kemudian yang kedua, kita sudah dikaitkan dengan disiplin. Nah, suatu lingkungan sekolah itu akan sangat nyaman bila dalam, kita bicaranya konteks kelas saja ya, dalam kelas itu apa ya istilahnya, tidak ada pelanggaran, sehingga apa? Sehingga dalam proses belajar itu pasti akan indah sekali. Orang pelanggaran, orang sing ngeyel, ya. Itu akan apa ya? Akan suasana belajarnya itu akan kondusif. Nah, apakah itu sudah apa ya? Apakah itu sudah kita temukan, kita rasakan dalam kelas kita? Masih menjadi pertanyaan kan ini? Masih menjadi pertanyaan. Apakah seperti itu sudah apa? Kita apa ya? Kita temukan ya, kita buat seperti itu. Yang ada mungkin ada kelas yang ono sing rame dhewe, ono sing melanggar aturan, sehingga apa? Sehingga pengelolaan kelasnya itu tidak bagus. Nah, kalau tidak bagus, saya yakin tujuan pembelajaran kita juga tidak akan tercapai. Ini kadang-kadang ya, kadang-kadang itu kita apa ya, koreksi diri saja. Dalam proses pembelajaran kadang-kadang kita itu hanya sebatas hanya rampung jam pelajaran. Ngetek materi. Nah, itu harus kita apa ya?
harus kita sedikit demi sedikit kita rubah, ya, kita rubah. Nah, kaitannya dengan ini apa? Kaitan dengan lingkungan itu, nah, harapannya lingkungan kelas itu kalau ada yang misalnya melanggar, ya, melanggar, itu harus apa? Harus dilakukan semacam restitusi yang tadi sudah disampaikan, ya, restitusi. Kaitan restitusi konvertas Pak, Bu. Betul? Belum tahu? Jujur baik ini. Restitusi itu apa ya? Semacam kondisi yang Cari solusi. Ya. Solusi dan perbaikan. Nah, hampir perbaikan anak yang melakukan kesalahan. Jadi malah merasa disengeni, ya, perbaikan kesalahan. Orang salah disalah-salah ke. Tuh intinya itu. Jadi orang pelanggaran dalam kelas atau dimanapun itu kita lakukan restitusi, yaitu perbaikan kesalahan mereka, jangan disalahkan. Saya yakin mereka itu melakukan kegiatan, melakukan tindakan, kadang-kadang itu mempunyai latar belakang. Betul tadi sampaikan oleh tadi yang awal-awal tadi, misalkan di sekolah atau pondok pesantren, motivasinya untuk apa ya? Untuk melanggar itu bisa mungkin beda, ya. Sekolah terus dino, pondok pesantren digosongi. Nah, itu kan sudah membedakan apa? Motivasinya untuk melakukan suatu tindakan kesalahan itu kaitan dengan restitusi. Saya yakin Bapak Ibu semuanya nanti perlahan akan memahami apa kuwi restitusi. Ini tadi, ya, intinya konsep disiplin positif itu intinya gini, Pak. Konsep disiplin positif atau istilahnya itu gampangannya ini loh, swadisiplin, disiplin dari diri kita, dari intrinsik diri kita. Jadi mendisiplinkan siswa atau murid itu mereka diajak disiplin apa? Berdasarkan keinginannya sendiri. Isi anggaran seperti ini. Memang jangan, ini berat ini. Untuk disiplin positif itu sangat berat. Saya yakin. Karena apa? Karena perubahan paradigmanya sangat bertolak belakang. Yang selama ini kita mendisiplinkan dengan berbagai macam, ya, berbagai macam tindakan, ya enggak? Misalnya yang terlambat, misalkan yang melanggar peraturan sekolah, ya, itu kan caranya mendisiplinkan siswa itu kan macam-macam nanti. Wes, Pak Ganti mungkin sudah berapa tahun, Pak? Sudah hampir 25 tahun, ya, Pak? Itu sudah caranya mendisiplinkan gimana? Itu memang berat sekali. Nah, konsep dari Bapak Pendidikan kita itu disiplin, disiplin. Seperti terakhir saya melihat mendapat informasi itu di pas itu, ya, instruktur itu dari keluarganya Ki Hajar Dewantara sendiri itu memang menerapkan disiplin ini. Paribasan ceritanya keluarganya Pak Ki Hajar Dewantara itu ada tetangga itu zaman dia begini dolanan blinteng, ya, dolanan blinteng. Neng blinteng ini ngansi ngenani gendenge tanggane zaman semono. Ternyata mungkin kalau kita waktu itu orang tua kita mungkin awal dulu mesti di soal di kolong barang. Ternyata mereka dari keluarga Ki Hajar Dewantara itu tidak memarahi, tapi dia
menyampaikan konsep, mereka itu diberi untung ruginya nek dolanan plinteng gendenge tanggane apa pecah. Jadi anak itu diberikan apa ya gambaran iki nek kowe plinteng ngasih tanggane pecah gendenge efeknya iki. Nah, semacam itu diberi pemahaman, pengertian, sehingga apa? Anak itu akan menjadi paham, dan harapannya itu anak tersebut tidak mengulangi itu. Ning pertanyaan selanjutnya, nek cah saiki kalau diberi seperti itu, diberi model seperti itu ya, maaf model seperti itu kira-kira akan menjadi lebih disiplin apa malah kepenak ya? Ini tantangan kita. Yang bisa menjawab monggo Bapak Ibu guru ono sing berpendapat wah angel kan. Ya sudah angel. Wah perlu dicoba. Ya kita coba. Kita mulai, maaf ini saya mulai dari saya sendiri. Kadang-kadang saya itu kalau melihat, maaf ya, ini jujur saja, melihat teman lah, misalnya teman, ada yang apa, misalnya ada yang melanggar, kemudian dibentak-bentak, kemudian aku ya jadi seperti itu. Betul lah. Aku dulu itu kalau ada orang yang terlambat, wah dia ada semua mati, geding tenan aku. Ini ternyata itu ada yang betul yang mangkal banget, kasa itu terkenal jadi apa ya? Di mata anak-anak, kalau sudah keluar, kalau sudah ketemu, kalau informasi dari orang kan, terkenal apa? Galak, maksudnya menyakitkan sekali ya. Betul menyakitkan. Pak gue galak. Ini akibat apa? Akibat ya tadi sudah peri, ngomong langsung aku nesu, ya. Itu kadang-kadang ini apa yang sudah lakukan, walaupun saya itu sudah sebagai guru hampir 18 tahun ternyata keliru. Nah maka dari itu pengalaman saya sendiri ini, itu harapannya yang masih muda-muda ini lebih apa ya, mohon monggo itu apa yang sudah saya sampaikan tadi dengan sikapi. Dan sikapi gimana? Misalkan wah angel, coba angel, silakan model kalau isi konvensional musuh ini atau model yang dirubah paradigmanya itu. Sebenarnya itu kan pendidikan ajarannya Ki Hajar Dewantara kan sudah lama itu. Ini lama-lama tergeser juga ya, tergeser dengan perkembangan lanjut modelnya seperti itu. Itu ya. Nah ini kadang-kadang anak kita motivasinya untuk berperilaku kadang-kadang aneh dan bisa melanggar, itu sebenarnya mempunyai motivasi ini Pak Bu. Satu, itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka itu anak-anak itu makanya yang meruput ini nenong kelas atau nggak cek dia kalau nyaman menghindari hukuman nek nomor kamu udah dibentak-bentak lo Pak Wi sehingga meruput ini nong kelas kadang-kadang wis ora nggak cek. Nah ini kan apa merupakan motivasi juga. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia itu disiplin karena apa? Bisa karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini paling awal diri termasuk ini. Ini kadang-kadang itu iya bantah. Isi masih debatable ini. Betul masih debatable. Saya sendiri kok kadang-kadang ora ini yang kedua ini mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Awal diri yang melakukan kegiatan, siswa melakukan tindakan perilaku. Itu nomor dua itu kadang-kadang iya enggak? Kadang-kadang iya kan? Ngopo Anda kok disiplin jam 7 tekan gini. Soalnya ya itu kadang-kadang
Iya, aku terus terang saya menemai kaitan dengan ini motivasi perilaku manusia. Itu nomor 1, 2 itu masih banyak. Nomor 1 banyak, nomor 2 banyak. Ya, jadi dia itu tertib. Mergo apa? Ada penghargaan. Penghargaannya apa? TPP. Jujur itu kadang-kadang nah itu ini masih debatable ya. Jadi masih debatable, nanti bisa kita renungkan ya. Ini kalau dibahas nanti so padu kok. Oh enggak soalnya apa nomor ya. Kemudian yang ketiga ini, nah yang baik ini yang ketiga ini, harapannya ini yang ketiga ini loh, yaitu berperilaku kita, siswa kita itu menjadi orang yang diinginkan. Ya, diinginkan siapa? Masyarakat, diinginkan oleh mereka sendiri, ya. Yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, nilai-nilai baik ya. Jadi mereka tepat waktu sampai sekolah misalkan ya, dan kegiatan yang lain itu mergo tahu nek itu nilai yang baik. Orang mergo wedi keri disengeni Pak W. Harapannya itu. Ini kira-kira berat enggak? Berat enggak kira-kira untuk apa? Yang ketiga ini? Berat sekali, ya. Nah, coba direnungkan. 1, 2, 3, ya 1, 2, 3 itu. Kan tipis, beda tipis. Awalnya diri ini mergo disiplin tepat waktu nang sekolahan. Ini mergo apa? Mergo memang menghargai diri kita dan menghargai tepat waktu baik, atau mergo awalnya diri ini wedi pinjer. Jujur seperti itu. Pinjer saja saya dari rumah. Ini tetap si baik itu pinjam dari rumah, ning ini tetap tepat waktu. Berarti betul-betul itu malah justru apa? Justru orang mergo pinjam. Hah? Oh, tidak apa. Itu ya. Jadi memang ini masih ya kadang-kadang itu. Monggo ini menurut pendapat masing-masing nanti bisa dikupas ya. Motivasi. Nah ini guru mendorong murid untuk berperilaku sesuai motivasi yang ketiga. Jadi kita sebagai apa? Sebagai guru itu berharap mendorong ke murid-murid kita, anak didik kita itu melakukan tindakan itu mengarah atau termotivasi ya, termotivasi yang ketiga. Kalau murid-murid kita termotivasi yang ketiga, penak banget ya. Sangat penak. Ning angel. Makanya nek angel iki jetura melakukan ya kleru to. Makanya kita rintis sedikit demi sedikit. Ya, kita rintis sedikit demi sedikit. Misalkan saya itu kaitannya dengan keyakinan kebersihan kelas. Nah, kita rintis dengan apa? Dengan budaya jemput sampah. Harapannya menjadi kebiasaan. Tadi punya weruh ono sampah, ya gembletek itu kita ambil. Itu sedikit demi sedikit kita terapkan. Nah, nanti akan saya sampaikan yang aksi jemput sampah dari awal sampai akhir. Nah, ini keyakinan kelas. Tujuannya apa? Tujuannya sekolah yang berbudaya positif perlu menciptakan dan disepakati. Jadi untuk mewujudkan budaya positif itu harus apa? Harus ada ini kesepakatan kelas dan menciptakan kesepakatan kelas. Tentang apa? Tentang budaya disiplin positif atau budaya positif. Nah, kesepakatan ini apa toh? Jangan banyak-banyak. Misalkan tadi ada disiplin apa tadi? Disiplin positif ya? Banyak sekali disiplin positif itu. Tepat waktu, banyak sekali. Kita rintis
kita rintis misalkan satu guru rintis satu saja, ya rintis satu saja. Kaitannya misalkan di kelasnya masing wali ya, misalkan wali itu merintis kalau masuk kelas tepat waktu. Situ aja dulu. Itu dengan itu saja, itu nanti akan kelihatan kok, akan kelihatan nyaman. Jam itu tank itu semua masuk kita. Ya enggak? Ada saya ini masih ya. Nah coba satu itu ada dulu. Satu itu kita terapkan. Misalkan budaya disiplin positifnya yaitu hadir di kelas tepat waktu jam 6.55. Keduane sing ketut Indonesia Raya sing ketut di kelas. Itu saja, misalnya menerapkan itu saja dulu. Ini beda dengan apa? Peraturannya. Peraturan itu urusannya sekolah. Kita mampunya kayak iso budayakan itu, kita budayakan itu. Nah, misalkan tadi ada pertanyaan, kalau bedanya gimana? Peraturan kelas, mengubah peraturan. Belum mampu, awal diri saya belum mampu akan saya peraturan itu berarti anggo iki kabeh iso dipenuhi kocok-kocok. Ya kita mulai dari diri kita mengajak si gelem sampai kita mensosialisasikan. Misalkan wali-wali kelas itu satu saja yang diterapkan, misalkan tepat waktu. Engko nek wis jam kuwi wis sampai, nah kita tingkatkan. Lainnya setahap demi setahap. Pasti nanti sekolah itu akan nyaman, akan terbentuk itu nanti nyaman, tertib. Wes akhirnya apa? Akhirnya juga mendukung peraturan kelas, peraturan sekolah. Wes peraturan kelas itu di penting sih penting, tapi apa? Tapi kita mampunya kan tidak bisa merubah itu semua. Bukan sih deh, itu ya. Itu yang kaitan dengan keyakinan kelas. Ini 5 kebutuhan dasar. Nah, anak-anak kita itu misalkan berbuat salah atau berbuat agak menyimpang ya, menurut saya. Ini ada satu kasus ini yang saya itu masih judek. Ini Bu Nuri ada nggak? Ada, Pak. Oh iya. Itu loh yang apa? Mas apa? Ahmad Kusdinar. Itu aku masih membayangkan loh. Iki tak terangkan nganggo iki apa ya iki? Nah, ketemu Bu. Iki satu loh, anak itu tidak mau datang ke sekolah. Zaman online dia sekolah online. Saya ini sebasan masuk, tetap orang belum datang sama saya. Nah, sudah di belum? Ya. Ya. Itu ngasih juga. Iki kebutuhan bocah apa? Iki motivasi ini orang mangkat lagi. Tolong Bu, ditanya itu di motivasi ini ngopo kok nganti sekolah merah gelem. Malah gretan sih mau tuane. Ini nek soal online itu garap juga garap. Ini nek kau datang sekolah ini. Nek menurut anak ada sedikit informasi. Dia itu untuk hal yang baru, konco anyar, kangelan. Nah itu kalau kita kaitkan dengan ini aku judek ternyata ya orang baik masalah. Itu ada 5 ya, untuk kelangsungan hidup, kemudian kesenangan, cinta kasih, penguasaan dan kebebasan. Ono anak itu pengen bebas. Biasanya ini pengen bebas itu anak-anak yang gini. Jarang apa ya? Angel yang menggarap PR, menggarap tugas. Karena mau pengen bebas, sekolah orang sama tugas. Ya, itu. Orang saya kepengen apa ya? Nek sekolah itu seneng terus. Nah, karena mengejar kesenangan dan lain-lainnya. Ini nggak usah kita bahas panjang. Nah ini posisi kontrol. Nah posisi kontrol itu harapannya ya. Harapannya kita itu dalam posisi kontrol. Kalau bisa itu kita memposisikan diri di nomor 4 dan 5.
didelok ke dalam keseharian kita, dalam apa ya? Dalam mengatasi bendino kita ketemu ini. Pelanggaran kan bendino ketemu kita. Orang-orang yang dilanggar. Orang sih meneng baik. Meneng baik ini orang di posisi itu malah. Ya kan? Melanggar sebagai baik. Kering meneng baik. Nah, kita monggo kita berperan bersama posisi kontrolnya. Tolong kalau posisi kontrol nek ora iso nomor 5, nomor 4. Nomor 4 ini minimal memantau ya, memantau. Oh, kayak itu melanggar ya, memantau dia melanggar atau maka disampaikan ke walinya atau siapa dipantau. Jangan menjadi nomor 1 ya penghukum, nomor 2 nomor 2 menjadi membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga teman. Nah, mengapa kok teman? Nah, ini tadi mengapa kok teman kok kadang-kadang dihindari? Ini ceritanya gini. Kalau ada anak kita yang melanggar, itu kan biasanya gini. Nek kita jadi teman, dijak gojek, ya dijak gojek. Oh, yo, kok terlambat? Jak gojek, tenang, tak bantu. Konco ya, konco. Jadi dia tidak terlambat karena menganggap Pak B itu koncone, ya. Dan terlambat, tenang, rapor. Ono sing bantu, kita dibantu. Saya konco kan, mesti akrab. Karena itu kalau kita siapa teman itu, wah dia akrab. Ini jebulnya kalau suatu saat melanggar orang saya. Dan saya kok diam. Akhirnya apa? Oh, Pak B sudah bantu. Berarti apa? Berarti mereka disiplin. Karena apa? Saya kan. Itu. Setelah tidak saya tolong, mereka akan berpendapat, oh Pak B ora kocok. Itu. Seperti itu kan, jadi penting ya isi debatable dari sudut mana ya memandangnya. Apakah kamu dengan harus menjadi kocok? Ya kalau memang terpaksanya masih dalam proses tahap itu, ya gak masalah. Pemahaman menghukum, ya orang masalah. Ini minimal menjadi konsekuensi aja ya. Jangan hukum misalkan terlambat kon lari suka babang lagi ya jangan. Nah terlambat itu jangan sampai kita menghukum misalkan fisik. Karena apa? Karena kan tidak ada kesepakatan ya Pak. Nah, kalau sudah ada kesepakatan, misalkan jam terlambat itu kon menuntun sepeda motor. Sudah itu kan berarti apa? Bukan fisik tapi apa? Menghargai ya. Menghargai seorang terlambat tidak terganggu pelajarannya. Salah satu contohnya itu. Nih, yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini. Jadi kita itu menerapkan segitiga restitusi itu tahap yang pertama itu kalau ada pelanggaran ya itu jadi misalkan jemput sampah orang yang melanggar, orang masih kece ini orang pencitraan ini malah buang sampah gelembek. Mungkin didelok ngopo mereka itu orang ini kok melanggar seperti itu. Maka harus kita terapkan segitiga restitusi, yaitu apa? Pertama itu tahapnya itu menstabilkan identitas. Kemudian yang bawah ini ya menstabilkan identitas. Nah maksudnya apa menstabilkan identitas? Maka ini rasa diujar-ujar ini melanggar itu. Muncul pertanyaan itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, identitas mereka kira-kira nggak salah melanggar. Kita sebagai guru mendekat tidak dialog kabeh wong itu salah mas. Kira-kira piye? Mesti lanjut nesu lanjut mereka malah piye? Kaget mungkin malah kok malah ngono. Nah itu misalkan
hanya kata-kata 3 detik omongan kita ini sudah menurunkan tensi mereka. Orang buat gelut misalkan, buat gelut misalkan, jujur awak dhewe ngomong ngono kuwi, tensinya akan turun nggak kira-kira? Saya yakin turun, akan turun. Yo gelut saya, tahu pernah praktek saya. Jadi nanti bisa kita prakteknya. Kemudian Juk bertanya, ya misalkan konteksnya berbeda-beda ya. Misalkan pertanyaan-pertanyaan yang apa? Yang menurunkan, mengembalikan identitas mereka. Ya, menstabilkan. So, orang gubu-gubu marah, emosi, apa sedih banget, kita stabilkan dulu. Yaitu misalkan, pertanyaan ada yang pertanyaan model yang kedua itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Oke, tapi kalau orang pembelaan aja seperti itu. Nah ini kan, monggo ini apakah? Ya kita hanya ini kan ya teori ini kan apa ya semacam teori atau pendapat dan masih bisa kita diskusikan. Tapi dari teman-teman guru penggerak itu ini. Dan nanti besok panjenengan kalau sudah menjadi guru penggerak pasti juga oleh ini dapat ini. Kan ini kan membantu radikal. Nah, kita misalkan apa ya misalkan pas pelanggaran kita nesu, wah apa emosi mereka itu juga kan apa tidak stabil lagi, sedih tambah sedih gitu ya. Nah setelah apa identitasnya stabil, nah baru kita masuk yang langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Orang mas, kalau saja ini ngopo toh masih dogelut. Gitu, misalkan ada itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maksudnya misalkan itu untuk memenuhi kebutuhan, dia melakukan tindakan itu kan sajanya untuk memenuhi kebutuhan. Gelut misalkan, gue kancane. Itu apa? Kebutuhan apa? Rasa. Tadi apa yang kelima tadi? Penguasaan. Nah, itu. Sampai petel apa? Demi ya misalkan. Nah, itu. Jadi tidak ada pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita lihat alasannya apa. Alasannya mereka melakukan itu. Kemudian yang ketiga yaitu tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas lagi kita kaitkan dengan itu ya keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati ini misalkan tidak boleh berkelahi dan lain-lainnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa atau senengannya gelut misalnya dari itu tinju pak nah kita arahkan ke sana itu kemudian terakhir ya ini ada video aksi nyata saya nanti mohon dikomentari dan saya mohon apa ya ini nanti rasa tegang-tegang kita diskusi saja ini masih debatable ini bisa diperdebatkan ini kadang-kadang saya sendiri sok bimbang betul bimbang kadang-kadang ini saja ini benar apa salah benar kok amal yang melakukan ini kalau salah kok meskipun dilakukan apa teman-teman kita melakukan yang paradigma lama ya berhasil juga. Nah itu kadang-kadang masih membingungkan kan betul-betul kadang masih debatable. Jadi nanti mohon masukannya saya itu terutama Pak Kepala Desa nanti mohon masukannya ya Pak kaitan dengan aksi apa budaya tadi ini saya akan ini volume speaker aktif volume soundnya bunter misal bawah bawah tangan pak di bawah dulu masih
Ibu, saya itu keliling-keliling ya, keliling ke lingkungan kelas kita, ya, lingkungan kelas kita itu masih bukannya ada sampah-sampah ya, ada sampah-sampah yang masih berserakan. Maka saya menemukan ide yaitu jemput sampah, budaya jemput sampah. Dan ini tidak usah disajari, tidak usah diajak ya, tapi membangkitkan budaya itu. Nah, langkahnya setelah saya punya rencana, kemudian saya berkonsultasi kepada Pak Kepala Sekolah, ya, berkonsultasi kepada Pak Kepala Sekolah. Alhamdulillah Pak Kepala Sekolah merestui, ya, merestui itu, ya, sehingga mensupport kegiatan ini untuk melakukan aksi nyata, ya. Ini kita waktu konsultasi ya, konsultasi kita itu pas pakai seragam putih itu berarti hari Rabu ya, hari Rabu sudah seminggu yang lalu ya Pak, ya sudah itu yang saya lakukan. Kemudian setelah ini nanti kita melakukan kesepakatan kelas. Makanya setelah disetujui oleh Pak Kepala Sekolah program saya, itu saya melakukan kesepakatan kelas, ya. Ya, kesepakatan di kelas itu ada baru 3 kelas yang IPS, ya, baru 3 kelas. Kesepakatannya hanya sederhana, kaitan dengan saya, yaitu menjaga lingkungan kelas, ya, lingkungan kelas dan selasarnya depan, halaman depan itu bersih. Sehingga apa? Sehingga anak-anak itu dalam proses pembelajaran itu akan merasa nyaman. Jadi apa yang kita rencanakan budaya jemput sampah itu sebatas baru sampai pada lingkungan kelas dan depan kelas. Nah, kalau ini sudah lancar atau sudah menjadi budaya, nah harapannya apa? Harapannya mereka itu nanti akan terbawa visi sendiri. Misalkan di tempat lain, perlu ono sampah gemledek, aqua misalkan di sini ya ada aqua gemledek. Nah itu mereka akan merasa karena sudah menjadi budaya yang dilakukan kebiasaan, maka mereka akan akan itu dengan tidak sengaja mungkin seperti itu akan dibawa ke mana? Ke tempat sampah. Tuh. Hari ini kita melakukan sosialisasi. Pak, kesepakatan kelas. Balik lagi Bang. Ini membuat kesepakatan kelas budaya jemput sampah. Ini saya lakukan di kelas, ya, saya lakukan di kelas, ya. Yaitu nanti ini nilai kebaikan yang ditanamkan ke murid itu apa? Kebersihan lingkungan dan kelas, lingkungan kelas itu. Nah, di sini saya melakukan diskusi kelas, guru memandu melakukan diskusi kesepakatan kelas tentang budaya jemput sampah, ya. Kemudian kesepakatannya itu ada 3, ya. Yang ketiga ini termasuk konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konangan buang sampah sembarangan, suruh membersihkan. Intinya itu. Ini saya contoh membuat kesepakatan di kelas, ya. Ini di kelas. Kesepakatan kita di kelas, saya pimpin untuk melakukan diskusi kelompok, diskusi kelas untuk menyepakati 3 tadi. Hasilnya di depan tadi, ya, yaitu diskusi kesepakatan kelas. Ini tahap kesepakatan kelas. Kita lompat saja, nggih. Tahap sosialisasi.
itu saya akan yaitu sosialisasi jemput sampah pada guru. Yaitu budaya jemput sampah. Ini sosialisasi jemput sampah pada guru. Maksudnya apa? Maksudnya nanti Bapak Ibu guru itu saya mohon partisipasinya untuk apa ya? Untuk mengajak ya, untuk mengajak siswa, mengingatkan siswa untuk jemput sampah. Melakukan yaitu budaya jemput sampah terhadap pada sekolah dan juga ke anak-anak. Yang kelas, kalau ada sampah itu mohon dijemput langsung masukkan ke tempat sampah masing-masing yang sudah disediakan. Jadi mohon tujuannya dari Bapak Ibu semuanya untuk itu tadi mengingatkan kepada anak-anak dan tentunya nanti juga memberikan contoh yang baik kepada anak dalam melaksanakan budaya jemput sampah. Insya Allah dengan ini menjadi budaya kita, insya Allah nanti kita usia kelas itu akan terlihat sangat bersih. Dalam satu bulan ini kita lakukan minta dukungan dari Bapak semuanya untuk melakukan kegiatan budaya jemput sampah. Saya itu Bapak Ibu kaitan dengan permohonan saya, insya Allah Bapak Ibu dapat nanti. Setelah ini saya melakukan aksi nyata, ya. Setelah mensosialisasikan, tahap selanjutnya yaitu aksi nyata. Aksi nyata ini karena baru awal, kami berikan contoh, ya. Kami berikan contoh kepada anak-anak dan mengarahkan kepada anak-anak. Nah, nanti di suatu kita lihat, ya. Kita lihat nanti misalkan dalam jangka waktu 1 bulan anak-anak kita itu apakah sudah mulai tergerak, ya, tergerak untuk nek ono sampah ini dirasa dikon dijuput minimal di kelasnya loh ini, minimal di kelasnya dan Selasa depan. Ini contoh, ini jemput sampah yang dilakukan oleh guru. Siapa ini? Ini siapa ya? Nah ini aktornya ini. SMA Undi. SMA Undi Pak. Ini jemput sampah yang dilakukan oleh guru, ya, memberikan contoh, ya. Ini di depan situ. Nah ini anak-anak ini dalam kelas, tuh ya. Di dalam lat itu ternyata apa? Di dalam lat itu ternyata sebagai sarang sampah, ya. Maka pada waktu pas ngajar itu saya mencoba mengecek, itu ternyata banyak sampahnya. Ini di Selasa juga banyak. Itu. Ini kan disebari loh. Disebari Pak Eko. Ini ya. Ini contoh aksi yang dilakukan oleh ini kelas IPS 1, 2, 3 ya, baru sebatas sampai IPS 1, 2, 3. Karena dalam minggu ini baru saya ajarkan di situ. Nah, nanti harapannya melebar ke kelas masing-masing. Ini ternyata Pak, walaupun ada cleaning service itu tetap saja sampah itu apa ya, tetap ada, ya. Jadi tidak mengandalkan cleaning service. Ini anak-anak OSIS, ya, anak-anak OSIS melakukan pembersihan, ya, pembersihan sampah. Ya. Ini juga kelas, ya, kelas IPS juga ini. Ini. Cukup ya, sementara ini aksi nyata yang saya lakukan. Dan dari rangkaian ini betul-betul saya mohon masukan, ya, kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan program saya ini untuk kedepannya itu supaya lebih nyata lagi, lebih baik lagi. Saya di sini merasa masih ada kekurangan, yaitu pertama itu anak-anak itu belum sampai apa ya, sampai sadar untuk apa? Untuk jemput sendiri. Apakah saya itu memang tidak lihat, ya?
Tapi setelah saya monitoring di kelas, terutama di kelas IPS 2, itu betul-betul saya di depannya itu bersih betul, ya. Nah, itu jadi saya ini yang belum saya ketahui, apakah kelas 10 IPS 1, 2, 3 itu kalau mereka tahu sampah itu apakah sudah diambil sendiri atau tidak tahu ya. Itu belum, maaf ini belum sampai ke sana saya monitoringnya. Nonton gitu Bapak Ibu. Ini pas 1 jam tinggal menunggu masukan dari Bapak Ibu guru terkait dengan tadi rangkaian budaya positif yang ujungnya itu aksi nyata saya sederhana sekali, jemput sampah. Harapannya apa? Harapannya di lingkungan kelas itu muncul budaya positif sehingga untuk lingkungan tersebut aman, nyaman, asri, sehat, ya. Sehingga dalam proses pembelajaran akan menjadi lebih enjoy. Saya kira itu Bapak Ibu, ada salah mohon maaf. Belum saya akhiri, ya, nanti mungkin masih ada pertanyaan atau masukan. Terima kasih. Ya, kita beri plus yang meriah untuk Pak Polisi yang sudah memberikan presentasi kaitan dengan budaya jemput sampah, salah satu budaya positif. Harapan kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Wardayadi tadi itu. Berkaitan dengan sesi yang ini sebelum kita akhiri, monggo Bapak Ibu semua yang mungkin mempunyai tanggapan, saran atau kritik bahkan pertanyaan, silahkan waktu sesi ini monggo dimanfaatkan. Untuk waktu menjelang 1 jam, kira-kira masih kurang 7 menit itu. Tadi dimulai pukul 1:10. Monggo Bapak Ibu semua waktu dipersilakan. Ya, monggo silakan. Oh ya, Bu Erni, monggo Bu Erni. Terima kasih waktunya Pak. Saya mau tanya terkait tindak lanjut dari aksi jemput sampah itu seperti apa? Apakah setelah sampah dijemput terus dibuang ke tempat sampah sudah selesai sampai di situ aja? Ataukah nanti misalkan ada program keberlanjutan pemberdayaan sampah seperti contohnya kayak program bank sampah sekolah? Itu terima kasih. Monggo langsung saja Pak B atau nampung yang lain pertanyaan? Langsung saja. Oh langsung saja. Ya. Terima kasih Bu Erni ya, teman sejawat saya di GMP ya, GMP ya. Baik, tadi menanyakan tentang program ini apakah ada tindak lanjutnya. Sebetulnya tidak hanya jenengan Bu, tapi di awal itu Pak Kepala Sekolah, kalau tadi pas konsultasi tadi itu juga menyarankan jangan sampai hanya jemput sampah doang tok, Jakarta ya doang tok, tapi harus ada lanjutannya yaitu pengelolaan sampah. Itu baik. Terima kasih masukannya terutama Pak Kepala dan Bu Erni kaitan dengan tindak lanjut program ini. Namun untuk tahap awal ini yang saya prioritaskan terlebih dahulu yaitu tentang menjemput sampahnya itu sudah menjadi kebiasaan dulu. Sudah menjadi kebiasaan sehingga nanti lingkungannya bersih dulu. Nah setelah sudah menjadi kebiasaan mungkin ya nanti di durasi misalkan sudah 1 tahun atau gimana, dan nanti programnya kita naikkan levelnya yaitu pengolahan sampah ya, misalkan ada dibentuk bank sampah. Karena apa? Karena nanti juga terkait dengan adiwiyata. Matur nuwun Bu Erni telah memberikan masukan sangat baik sekali untuk untuk menambah wawasan kita, menjadi inspirasi saya untuk membuat program lanjutannya. Terima kasih. Itu Bu Erni sudah
terjawab pertanyaannya. Jadi kaitan untuk dikoneksikan dengan recycle gitu ya Pak ya, untuk daur ulang begitu. Sebenarnya dulu ketika program Adiwiyata ada mesin di timur ya Pak ya. Tapi sepertinya itu pinjam itu mesinnya ya. Oh bukan punya kita itu ya. Punya kita. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang lain mungkin tanggapan, saran, usul, kritik mungkin. Oh ya Bu Pak Lukman dulu Pak. Ya, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya dengan pertanyaan Pak W tentang budaya jemput sampah, Pak. Pada dasarnya jemput sampah atau sampah-sampah yang ada di kelas ataupun di halaman itu, ketika kita bisa menumbuhkan satu rasa aja, Pak. Tapi itu bagaimana itu masih menjadi pertanyaan, yaitu bagaimana menumbuhkan rasa ora iren. Karena apa? Kadang kan yang namanya di dalam kelas itu ada kipas angin ya Pak. Nah itu kadang ada tisu yang cuma ditaruh di atas meja. Ketika kipasnya muter jatuh entah di mana, entah itu di mejanya siapa, di bawah mejanya siapa atau siapa. Nah biasanya nanti anak-anak ketika ditegur atau itu sampahnya siapa, nah yang berada di meja itu tidak mau mengambil karena apa? Merasa bahwa itu bukan sampahnya. Nah maka dari itu bagaimana caranya itu? Cara kita untuk menyadarkan untuk tidak iren. Dan yang kedua yaitu kenapa sering muncul sampah di laci. Nah ini merupakan salah satu hobi ya Pak, bisa dibilang hobinya siswa-siswa itu. Karena apa? Mereka secara diam-diam makan ketika pelajaran. Nah bagaimana menyadarkan nek pelajaran ini orang mangan ora ketong permen siji kadang ya sampai hanya dibuang di dalam laci wel telepon. Engko sing oleh kancane sesuk sik nganggoni niku. Bahkan dulu nek itu hanya bungkus permen tidak apa-apa ya Pak. Nah, kadang itu roti baru dimakan separuh konangan guru nih, ayo gue makan apa? Langsung diucapkan laci bersesuke. Wes lali wes jamur iki manggo, apa ditilai? Nah, roti jamur. Nah, seperti itu Pak. Jadi bagaimana kita menumbuhkan rasa tidak iren dan itu tadi menyadarkan mereka bahwa laci itu bukan tempat sampah. Ya seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saja kita awali. Ada dua pertanyaan nih Mas Lukman. Bagaimana pertanyaan pertama itu tadi intinya bagaimana menumbuhkan tidak iren. Yang kedua menyadarkan buang sampahnya itu tidak di laci, itu kan? Ya. Menurut saya, nanti mungkin ada teman yang lain yang bisa menambahkan. Menurut saya itu kita kembalikan Pak Mas Lukman. Memang itulah ya, itulah yang permasalahan klasik yang sering kita hadapi. Iren pertama, nah dua masalah itu, dua kasus tersebut yang berkaitan dengan sampah itu kembali lagi kita langkah di tahapan ini ya, di tahapan ini. Pertama kita tadi kan ada yang paling berkaitan dengan kelas itu membuat kesepakatan kelas kota diren. Nah berarti nah itu kan nanti di kesepakatan kelas nek iren tanggung jawab sapa, seperti itu harus diputuskan. Ya,
Misalkan Iren, tisunya siapa ya mau? Soalnya apa? Betul ya, kalau tisu itu kadang disik, nek udah dewan jumlah itu ya malu kan? Rada agak gimana gitu lah. Nah, itu buat kesepakatan di situ. Kalau memang itu betul-betul sering terjadi, nah itu kan yang tahu kan di kelasnya kan mereka. Nah, kita hanya mengkawal saja, membuat diskusi. Mungkin soal Iren ya Pak. Nah, kalau Iren itu gimana? Nah, caranya kita buat kesepakatan kalau Iren misalkan dikerjakan bersama-sama atau dijemput oleh si tadi, misalkan yang punya tisu. Kalau angel boleh siapa yang tisu, sepakatan saja sing piket. Nah, itu misalkan kan di situ itu kembalikan ke kesepakatan kelas. Mas benar Mas, kesepakatan kelas. Kemudian senomati itu juga kembalikan ke kesepakatan kelas. Nah, kok ini bukan lagi melanggar dan tidak kalau sudah kesepakatan, tapi diberi konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya berarti apa? Berarti harus membersihkan lingkungan kelas itu. Konsekuensinya tuh, misalkan kok dadar kubu nanti saya ya tidak, kembali lagi kaitkan dengan apa ini loh, dikaitkan dengan jadwal kebersihan kelas piket gitu ya tuh. Dan menurut bubuan ya Pak, masa menurut badan pas piketku dirgeti. Nah itu berarti apa? Berarti tidak berhasil kan? Kesadarannya kan tidak berhasil. Jadi ini loh Pak, kesepakatan kelas itu tiap saat boleh dirubah, maksudnya boleh diperbaiki. Bukan ini kok tetap bisa gini. Wah itu berhasil, kita diskusi lagi kesepakatan. Jadi tidak mutlak terus di dalam 1 tahun, enggak. Beda dengan peraturan, ya kan? Nek kesepakatan kelas itu nanti bisa dirubah. Perubahannya mengarah ke yang baik. Ngoten nggih Mas, Pak, Dokman. Terima kasih tanggapannya. Konsol tenis ya. Monggo yang lain. Sudah? Mungkin yang lain, Bu Nuri? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dari orangnya Bu Randa, Pak Agus dan Pak Wi itu sebenarnya hal-hal yang simpel, hal-hal yang simpel, tapi penerapannya sangat susah luar biasa. Dan kalau kita amati sebenarnya justru malah instansi swasta itu justru malah lebih berhasil kalau menurut saya dalam menerapkannya. Ketika rumah sakit swasta, meskipun harganya mahal pun pasti orang akan melihat, akan merujuk ke sana. Sekolah swasta juga seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bisakah kita gitu, bagaimana solusinya gitu, biar kita dengan fasilitas sekolah negeri tapi mendapatkan fasilitas pelayanan seperti sekolah swasta seperti itu. Terima kasih Pak. Pak Wi. Langsung ya. Langsung Pak Gus. Ya. Ya, baik. Memang apa ya? Sebetulnya kita kembalikan ya, kalau sekolah atau swasta dengan negeri ya kita swasta itu kadang-kadang dilihat dari kinerjanya saja Bu. Kita lihat kinerjanya orang-orang teman-teman kita yang kerja di swasta dengan maaf ini kita koreksi diri ya, dengan kinerja kita di negeri itu jauh berbeda. Soalnya tadi pertanyaan awal tadi, penghargaan tadi loh. Nah seperti itu. Di swasta itu kadang-kadang pas pandemi saja kita lihat, dia itu tidak full loh gajinya. Mereka tidak full. Awal dewe mangkat full. Ya. Kalau di swasta itu betul-betul ada yang sampai segitunya. Nah berarti apa? Berarti kinerjanya itu apa ya? Sangat berbeda. Ini kadang-kadang apa dikatakan kinerjanya
tidak sama dengan yang swasta, kadang-kadang ya rada ora trimo ya, keberapa ya. Nah ini itu salah satunya yang menyebabkan kok mereka dapat kita tidak, padahal kono ki biayanya dibanding yo fasilitasnya juga hampir mirip, kadang malah sok ya sama lah fasilitasnya. Klinik servis juga ada sana, sini juga ada. Rumah sakit itu juga ada klinik servisnya, sekolah juga ada klinik servisnya. Itu jadi kadang-kadang kinerja kita memang kadang-kadang apa ya istilahnya sudah ngene orang masalah itu loh. Seperti ini saja tidak masalah, maka perubahannya lambat. Jadi untuk keluar dari zona nyaman itu sangat kesulitan, sulit kalau memang nggak mau itu. Tapi kalau swasta itu cepat sekali. Kira-kira masalah sedikit langsung diatasi. Kita kalau masalah didem dulu, ya itu. Jadi salah satunya itu, mungkin nanti dari Pak Kepala Sekolah bisa menambahkan mengapa kok negeri itu seperti ini, dan swasta seperti ini, seperti tadi pondok pesantren dengan sekolah, seperti itu kan. Nah itu jadi kita tidak memungkiri bahwa itulah kita, mari kita rubah ya. Contoh dengan yang kebersihan saja. Kebersihan sekolah swasta, rasa jatuh, nanti stay. Mas Roman, saya mati, stay sama kita, tidak jauh, apa punya botol. Ini mengapa kok mereka seperti itu, kok kita seperti ini? Ini ya hampir mirip lah. Ini dilihat dari kebersihannya mungkin dari tiap sudut bersih sana, iya enggak, Mas Roman? Coba nanti dicek ya antara Bambang Limro dengan dekat saja ya di STC itu. Jadi seperti itu jawaban saya, Bu, mungkin belum puas ya. Nanti mungkin ada yang nambahin bisa untuk memberikan masukan. Monggo, mungkin ada yang lain. Kalau sudah, monggo Pak kami sama closing Pak. Closing statement Pak. Jawab yang pertanyaan dulu ya, swasta kok bisa lebih bagus dari negeri dan rumah sakit maupun sekolah. Karena kalau swasta itu hidup matinya tergantung dari kinerja mereka. Jadi kalau mereka kerjanya jelek ya otomatis deportasi dari situ. Karena tanggungannya atau resikonya kalau kinerjanya tidak bagus dipertahankan, resikonya adalah institusinya nanti yang lama-lama akan bubar. Sementara kalau kita ya ASN dan sekolah ini memilih negara gitu, jadi kecil kemungkinan bubar. Nah, kalau saya nyambut gawe, kata kayak Pak Wino teko bayari pajak. Nah, idealnya kalau kita mau hebat, memang kita itu ASN tapi pola pikirnya seperti pegawai swasta. Jadi walaupun kita itu dijamin tidak akan dipecat kalau tidak melakukan pelanggaran berat ya, tapi kita punya motivasi kalau kita itu kerjanya asal-asalan atau tidak maksimal ya lama-lama kesulitan sendiri. Kesulitan itu minimal tidak karena pena itu kan minimal. Jadi seperti itu karena eksistensi dari institusi itu tergantung kinerja mereka itu kalau swasta. Dan makanya dalam hal kinerja kita sebaiknya mencontoh mereka ya. Dalam hal kinerja pengelolaan itu mereka memang bagus. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan Pak Lukman tadi mengenai kok, kalau saya punya kebiasaan ini Pak, jadi ini pengalaman sudah lama ya. Saya tidak menyediakan tempat sampah umum. Tempat sampah itu hanya saya berikan di ruang kelas. Artinya para siswa itu tidak boleh buang sampah di luar. Kenapa? Kalau mereka buang sampah di luar itu kadang-kadang tidak bertanggung jawab. Sampah sisa makanan kadang-kadang masukkan jadi satu dengan sampah plastik. Kadang-kadang tapi kalau sampah itu menjadi tanggung jawab kelas, maka cara penanganannya gampang. Artinya kalau kelas itu dulu kan berarti kelasnya ya penanganan. Tapi kalau tempat sampah itu ada di depan-depan kelas itu kadang-kadang terus di dalam kelas nggak ada, malah nggak ada tempat sampah, itu malah siswa itu jadi latih sebagai tempat sampah. Kemudian kalau mau revolusioner ya besok kalau pengadaan meja jangan dikasih laci Pak,
tapi dikasih keranjang di bawah yang terbuka yang kalau mau untuk dilintas ya seperti meja ini kan nggak ada laci, jadi nanti tidak mungkin nanti dia akan masukkan itu kalau mau karena sebenarnya dalam arti pengen misalkan sampah itu ya. Nah, namun demikian program ini sangat bagus dan memang perlu dibudayakan ya. Dan kita bukan pekerjaan yang sulit karena bukan pekerjaan yang mudah karena apa? Setiap tahun kan orangnya ganti. Jadi belum tentu siswa yang masuk itu di SMP sudah dibekali itu. Walaupun kadang saya diprotes karena saya mengajar guru TK, guru PAUD, guru SD itu dia protes gede. Pak, saya itu di TK, di PAUD sudah ngajari anak-anak itu seperti ini nanti sampai SMA nggak diteruskan Pak. Nah itu diprotes gede. Makanya anak-anak itu waktu SD, SMP, TK, PAUD, SD itu kan tertib ya Pak. Ini kok begitu SMP, SMA sudah mulai. Nah itu kadang-kadang karena tidak ada keberlanjutan program ya. Dan kita di tingkat SMA itu anak SMP ya. Jadi SMA ini bisa lebih di DAP. Ini begitu di DAP ini sudah lebih orang sesuai karpetnya harus mulai itu memang bedanya di dunia pendidikan begitu. Jadi memang problem itu selalu ada. Namun demikian kita tidak boleh merasa wah harus keteaan tenaga untuk terus mengimplementasikan program-program seperti itu. Jadi saya kira itu yang perlu saya tambahkan. Prinsipnya kalau sekolah ini mau bagus, ya memang kita harus punya filosofi kerjanya orang swasta. Dan kita tentunya sebenarnya lebih nyaman karena harus dijamin penghasilannya kalau kita sebagai asn. Begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dari Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan closing statement kaitannya dengan paparan yang disampaikan oleh Pak Pardayati. Sebelum ditutup, mungkin reflektif dari teman sejawat atau Bapak yang langsung menanggapi gitu Pak? Oh iya, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya akhiri, kita sedikit ya, kita minta setelah 1 jam, 1 jam, nah, 1 jam lebih 10 kita bersama menjalankan seminar. Itu pertanyaannya gampang ya, ada 3 ya, seperti kalau saya di kelas itu juga sama ya. Dari seminar ini kira-kira apa yang sudah Anda pahami? Satu saja yang sudah dipahami. Jangan-jangan orang paham kabeh. Ayo coba. Saya minta satu yang sudah dipahami. Satu kata saja. Misalkan disiplin positif Pak. Misalkan itu kan gampang. Apa yang sudah dipahami? Monggo. Dari Pak Juli, apa yang sudah dipahami? Nah, dari Pak Juli. Satu aja Pak. Apa? Satu kata saja. Satu kata loh Pak. Kata. Lanjutkan. Kalau tidak salah ya Pak ya. Ya, enggak apa-apa. Saya adalah restitusi Pak. Restitusi. Nah, oke, restitusi ya. Bukan. Sudah paham ya restitusi? Orang prostitusi loh gitu. Ya oke, Bu Floren. Habituasi Pak. Habituasi. Ya oke. Kesadaran. Disiplin positif. Disiplin positif. Itu 2 kata Pak. Apa Pak? Lingkungan dan nyaman. Mas manajer, posisi manajer ya. Bu Eni. Selama 2 tahun. Juga tak tunggu gitu. Karakter. Where ini? 5S.
kedisiplinan, Budaya positif. budaya positif. Pak Gusti nggak usah. Masih kok. Sampah. Ngomong sampah, bukan sampah masyarakat loh ini. Oke. Saya enggak. Agus jumput. Ya, jumput. Itu yang pertama. Kedua, apa yang paling tidak dipahami? Curadong. Curadong. Ayo, radong. Curadong. Coba Pak Agus. Oh, saya. Oh, curadong apa? Realisasi. Realisasi. Restitusi. Restitusi rupanya dong. Ini kan. Oh, ya. Teman. Posisi teman ya. Oke, dong. Sama boleh nggak? Boleh. Restitusi tadi. Restitusi, oke, Bu. Restitusi Restitusi. 5 kebutuhan manusia. Kata-katanya banyak. Restitusi, Pak Juli. Motivasi perilaku manusia. Oh, motivasi perilaku manusia. Berlaku manusia juga. Restitusi, kamu jadi restitusi, Rodong. Restitusi. Nah, ternyata apa yang saya sampaikan di seminar ini masih banyak yang belum paham betul tentang restitusi. Memang itu merupakan apa ya? Hal yang baru bagi saya loh. Ternyata hal yang baru juga bagi Tinari. Ya. Maka ke depan insya Allah nanti akan kita sampaikan lagi. Kita mengulas lagi tentang restitusi. Memang itu perlu didiskusikan orang-orang TE. Oke, baik, dari saya ada salam. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang meriah untuk Pak Wadayati. Terima kasih Pak Pai. Kaitannya dengan budaya yang sepele, tapi untuk menerapkan dalam keseharian ada hambatan tadi, mungkin dengan posisi kita, mungkin kebiasaan kita yang belum terbiasa kaitannya dengan jemput sampah barang kecil. Namun dari keteladanan yang berawal dari diri kita, semoga ke depan kebersihan sekolah untuk mewujudkan sekolah yang adiwiyata akan terwujud selamanya, dan untuk menjadikan pembelajaran yang kondusif untuk mencetak prestasi yang seoptimal mungkin bisa tercipta dari budaya yang kecil dan positif ini. Sepertinya bagaimana ini, mau difoto? Difoto. Oh, siapa yang difoto? Pak W, iya silakan. Gambarnya? Oh iya, ini dari rangkaian awal, dari pembukaan hingga paparan sampai penutup, mungkin banyak kaitannya dengan manfaat, walaupun sedikit kita harapkan bisa diterapkan dalam keseharian kita. Berawal dari kita, mungkin di tempat duduk kita dulu kaitan dengan jemput sampah, kemudian melebar sampai kelas, kemudian sampai sekolah. Saya yang mengikuti perjalanan dari Pak Wadayati dari awal sampai akhir, tentu saja bertemu atau menemukan hal-hal yang tidak berkenan dari Bapak Ibu semua. Saya pribadi mohon maaf dalam penyampaian tutur kata maupun tingkah laku. Baik, dalam acara penutup ini, marilah seminar kaitannya dengan budaya positif jemput sampah yang dipresentasikan dari Pak Wadayati sudah pada tataran akhir yaitu penutup. Marilah kita sudahi kegiatan seminar ini dengan berucap doa syukur pada Yang Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.